Oke guys, lagi pemain keturunan akan bersiap sedia untuk timnas di Piala Asia. Ayo kita simak video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Kepada yang baru menonton channel ini guys, saya mendoakan kalian agar dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik dan juga sentiasa dalam lindungan Allah SWT, sentiasa sukses dalam apa jua yang kalian usahakan. Oke, insyaallah pada hari ini guys, sejauh lagi Indonesia akan melangkah sebenarnya untuk menargetkan di Piala Asia, sudah lolos dan juga kemungkinan akan lebih jauh lagi. Sinteyong juga bersiap sedia untuk menyiapkan timnas Indonesia ini ke arah yang lebih komprehensif dan membangun lagi di masa depan. Karena itu pemain-pemain keturunan yang berpotensi, yang bisa mental dan fizikalnya itu diambil dan juga diperkuatkan di dalam timnas Indonesia nanti. Jadi Sinteyong sebenarnya punya jangka waktu yang agak lama lagi untuk betul-betul menyiapkan Indonesia ini menjadi satu sepak bola yang disegani dan digeruni jadi macan di Asia nanti. Jadi pemain-pemain keturunan ini akan dinilai dari masa ke masa untuk bisa membantu Indonesia dalam apa juga kejohanan besar yang akan dihadapi. Ayo guys, kita simak video ini daripada channel Garuda Space ya. Pada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe dan juga tekan butang loncengnya. Support juga untuk menekan butang like, comment, dan share. Oke, judulnya ialah STY tak main-main. Media tuan rumah Piala Asia tetapkan timnas gelanggat gelandang keturunan beri signal. Oke, tanpa berbasa-basi, ayo kita simak dulu video ini guys. Makin banyak guys pemain keturunan akan mengisi tempat-tempat di timnas. Oke, kembali tampil di Piala Asia. Media Qatar sebut timnas Indonesia sebagai kuda hitam. Kuda hitam? Kenapa? Di Piala Asia, media Qatar sebut timnas Indonesia sebagai kuda hitam. Guys. Arabian Gulf Cup, why Kuwait is most successful Keberhasilan team timnas in the Indonesia tournament kembali history. tampil di Piala Asia turut menjadi perhatian media tuan rumah Piala Asia 2023 Qatar. Seperti diketahui, skuad Garuda mampu lolos ke putaran final Piala Asia 2023 melalui jalur runner-up terbaik usai tampil apik di babak kualifikasi yang digelar pada Juni lalu. Sejarah Indonesia. Ini saat guys. itu timnas Indonesia tergabung di grup A bersama dengan Yordania, Kuwait, dan Nepal. Indonesia. Timnas Indonesia diperkuat mayoritas pemain muda di babak kualifikasi tersebut. Meski begitu, skuad Garuda mampu tampil baik di sana dan timnas Indonesia mampu menang 2-1 melawan Kuwait di laga perdana. Selanjutnya, skuad Garuda kalah 0-1 dari Yordania di laga kedua. Terakhir, Witan Sulaiman dan kolega mampu mengalahkan Nepal dengan skor telak 7-0. Ketiga hasil tersebut cukup untuk mengantarkan timnas Indonesia ke putaran final Piala Asia 2023. Hasil mengejutkan itulah yang membuat media Qatar membahas terkait performa timnas Kuwait yang menurun beberapa tahun terakhir. Kuwait menurun. Mereka turut kan menyoroti kekuatan timnas Indonesia yang mampu mengalahkan Kuwait di babak kualifikasi Piala Asia 2023. Kuwait telah memenangkan 10 piala teluk Arab, namun dalam beberapa tahun terakhir, tim kuat ini tertinggal dari tim-tim lain yang biasa mereka kalahkan. Kegagalan mereka lolos ke Piala Dunia sudah dapat ditebak, tetapi gagal lolos ke Piala Asia 2023 sangat mengecewakan. Terlebih lagi, mereka kalah di kandang melawan timnas Indonesia. 10 kali ya Piala Teluk di Arab, tetapi tidak lolos Piala Asia dan juga Piala Dunia. Kalah lagi oleh Indonesia yang berisi pemain muda. Kandang sendiri. Tulis dari Doha News. Lebih lanjut, media Qatar tersebut menilai skuad Garuda layak disebut sebagai kuda hitam. Hal itu menunjukkan kekuatan timnas Indonesia asal Sinteyong mulai diperhitungkan publik Timur Tengah. Dengan evaluasi hasil Piala AFF kemarin, skuad Garuda diharapkan mampu tampil baik dan melaju jauh di Piala Asia 2023 nanti. 2 bulan lagi guys, Piala Asia akan
bermula ya, Maret, bulan Mac nanti. Gelandang keturunan yang bisa menjadi pemain naturalisasi ini baru. guys, siapa? Pemain dari mana lagi nih? Michael Van Rooyen. Pertama, Michel Michel Van Van Rooyen. Rooyen. Main di mana dia nih ya? Van Rooyen banyak menghabiskan karirnya di Belanda Belanda. juga. Pemain berusia 24 tahun ini merupakan jebolan FC Utrecht. Saat ini dia bermain untuk Triple V Venlo di Eerste Divisie atau kasta kedua Belanda. Belanda. Van Rooyen merupakan gelandang bertahan dengan kemampuan yang mumpuni. Kemampuannya tersebut bisa dikatakan mampu mengimbangi Mark Klok di lini tengah skuad Garuda. Oh, 6 itu. Ganding dengan Mark lagi. Joy Matthijs Kedua, Joy Matthijs Pelupesi. Diketahui Pelupesi tengah membela klub Di Belanda FC juga. Groningen. Meski usianya sudah 29 tahun, pengalaman Pelupesi bisa sangat berguna untuk timnas Indonesia. Banyak dari Belanda lah pemain keturunan Selama ini. berkarir, Pelupesi sudah pernah membela berbagai klub asal Eropa, termasuk di Inggris bersama Sheffield Wih, Wednesday. Sheffield Wednesday ya. Di musim 2022-2023 ini, dia ditunjuk sebagai Kapten Groningen dan telah mencatatkan 17 penampilan dengan torehan 1 gol di semua ajang. Kalau pernah bermain di Liga Inggris memang mantap. Ketiga, Jay Jay Itzes. Itzes. Ini Itzes di bisa mana menjadi nih? jawaban dari kebutuhan pemain muda untuk timnas Indonesia. Di usianya yang baru 22 ini muda tahun, lagi. dia sudah menjadi andalan Go Ahead Eagles di Belanda Liga juga, Belanda. guys. Musim Tiga ini Belanda Jay juga. sudah tampil 17 kali di semua kompetisi dengan torehan 1 gol buat Go Ahead Eagles. Dengan usianya yang masih muda, Itzes bisa menjadi pemain keturunan untuk proyek jangka panjang timnas Indonesia. Masih muda. Igi dan Witan kurang moncer, Egy bungkus dan Witan beri kurang penilaian. moncar, bungkus beri penilaian. Oh, bungkus nih siapa? Oh, ini. Pengamat sepak bola bola. nasional Muhammad Kusnaini turut mengomentari faktor Egy dan Witan sulit dapat menit bermain di Eropa. Oh, itu salah satu sebabnya. Sebagaimana diketahui, saat ini Witan membela klub Slovakia AS Trenčín. Sejauh ini pemuda asal Palu ini sudah tampil 10 kali dan melesahkan 1 gol. Sebelumnya Witan membela FK Senica, Rijeka Gdańsk, dan Radnik Surdulica. Adapun Egy sedang bebas transfer. Pemain 22 tahun ini baru berpisah dengan klub asal Slovakia, Oh, habis Zlate sudah Moravci. kontraknya. Selama setengah musim di Zlate, Egy hanya tampil 6 kali dan sekali menyumbangkan assist. Sebelum itu, Egy membela FK Senica dan Rijeka Gdańsk. Kemana lagi Egi Bersamaan lepasnya? dari ketiga klub tersebut, Egy tak mendapatkan kesempatan main yang maksimal. Bungkus menilai jalannya dibeli Egy dan Witan ke Eropa sama sekali tak salah. Ini adalah sarana kedua pemain untuk mengukur kualitas dan juga kapasitas. Langsung ke Eropa tanpa sempat mencoba kompetisi Asia Tenggara, juga benua biru sama sekali tak salah. Malahan ini membuat keduanya teruji. Apakah nantinya akan sukses atau malah terpuruk? Soal Egy dan Witan belum mendapatkan kesempatan main maksimal, itu karena banyak faktor. Itu juga lah Beberapa- keburukan kalau main di luar nih. Kalau dia dibagi di bangku cadangan itu kurang minit permainan, itu akan menyebabkan stamina, kecerdasan itu pun menurun. Nah, itu juga keburukannya guys. Tapi kebaikannya pula pengalaman bermain dengan luar itu, terutama di Eropa, itu sangat-sangat bernilai bagi satu-satu orang pemain itu yang berhijrah ke sana. Ada pro dan kontra lah. Faktor diantaranya adalah selera pelatih, kesesuaian taktik, dan kesempatan yang belum datang. Kendati demikian, Bungkus sama Bungkus. akrabnya menilai pemain yang akan merantau ke luar negeri baiknya mengasah kemampuan di kompetisi lokal. Ini bisa menjadi modal sebelum main di level yang lebih tinggi. Itu Bagusnya itu berangkat pemain yang akan berangkat keluar bermain lebih dulu di kompetisi Itu domestik. Itu penting. Mereka ini baru lulus Ragunan langsung ke Eropa. Nggak salah, cuma itu membuat mereka belum siap secara fisik. Kalau kompetisi itu kan secara fisik harus tertempa, kuat, disiplin, mental.
itu kan dapatnya di kompetisi. Iya, itulah juga. Ujar bungkus. Di lain sisi, usai membela timnas Indonesia di Piala AFF 2022, Witan diketahui tengah menikmati liburan sebelum kembali ke AS Tranching. Sementara nasib Eki masih menjadi tanda tanya. Egi. Beberapa rumor menyebutkan Eki diminati klub Liga 1. Namun tak sedikit juga yang menilai bahwa Eki masih layak bermain di luar negeri. Bagus juga kalau di luar negeri. Yang penting dia bermain dalam menit permainan yang banyak. Itulah. Oke guys, Indonesia perlu pemain keturunan di bahagian striker ya, terutama di bagian striker sebenarnya. Karena pemain keturunan ini sebenarnya dia lebih banyak membantu pemain-pemain lokal dari segi pengalaman dan juga mental. Fisik juga memainkan peranan. Begitu juga dengan teknik dan taktikal pemain-pemain keturunan ini. Itu yang membangkitkan semangat pemain lokal untuk bermain lebih bersemangat sebenarnya. Dan perlunya striker untuk lebih banyak pemain keturunan di bagian striker lini hadapan. Itu untuk menajamkan lagi penghasilan ataupun cetakan akhir gol yang perlu sebenarnya. Walaupun pemain keturunan ini banyak diambil, tetapi ada juga pemain lokal Indonesia ya yang begitu berdisiplin dan mempunyai potensi yang baik. Saya menyaksikan beberapa pemain, di antaranya Asnawi Mangku Alam, Rahmat Irianto, Fakarudin, walaupun sudah berumur dan mungkin akan pensiun selepas ini, tetapi itu antara pemain yang masih lagi berbisa ya. Dan pemain-pemain muda termasuklah Marcelino Ferdinand, ada juga pemain Ramadan Sananta dan juga Yaakob Sauri yang begitu rajin. Itu perlu juga lah dikekalkan di samping kecergasan pemain yang cedera yaitu Dimas Darajat nanti. Itu lebih banyak membuat pilihan kepada Sinteyong. Jadi kekurangan pemain-pemain lokal ini kan apabila dia bermain di luar negeri, minit permainan itu juga diambil kira. Sekiranya kurang minit permainannya, mereka selalu di bangku cadangan, itu akan menyebabkan kecergasan mereka juga agak kurang, kemudian permainan mereka mungkin kurang meningkat dan juga fizikal mereka itu akan susah untuk berkembang sekiranya mereka selalu di bangku cadangan. Itu pula keburukan apabila bermain di luar negeri, tetapi pengalaman itu pula kebaikannya, mereka akan dapat pengalaman yang banyak. Jadi Egy Maulana akan berakhir tempo kontraknya dengan klub di Slovakia. Selepas ini mungkin dia bermain di Indonesia semula ataupun bermain masih lagi di luar negeri, tetapi tidak diketahui di klub mana. Untuk Sadi Ramdhani sebenarnya masih mengikat kontrak, menyambung ya kontrak dengan Sabah FC di Liga Malaysia. Kalau di Malaysia disarankan sekiranya mereka punya kemampuan boleh ke JDT lah untuk lebih banyak persaingan di situ dan juga di situ lebih memberi pengalaman kepada mereka karena klub JDT merupakan klub yang paling terbaik di Liga Malaysia. Begitu juga di Thailand dan Vietnam ada beberapa klub yang sangat baik untuk pemain-pemain lokal ini berhijrah sebenarnya. Jadi apapun, moga-moga persediaan Sinteyong dalam persediaan Piala Asia 2023 dan juga Piala Dunia U20 nanti akan berjalan seperti biasa, berjalan lancar bersama dengan dibantu oleh Luis Milla dan juga Keisuke Honda. Oke, sampai di situ saja guys video pada kali ini. Apa pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah untuk info-info yang menarik dan bermanfaat dari kalian. Sampai berjumpa lagi. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum. Bye-bye.